ya bela negara bukan wajib militer. Bela negara itu apa yang akan kita lakukan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dan ini yang baik tentunya. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Yeay! Masih semangat harusnya ya. Harus masih semangat karena masih pagi. Biar lebih semangat lagi. Salam bela negara. Lebih kompak. Salam bela negara. Gitu dong. Bagaimana yang di rumah, yang melalui akun Zoom atau juga yang ada di YouTube nih, dari YouTube masih on kan, masih semangat kan? Harus ya. Ini biasanya nih, ini tren zaman sekarang. Kalau misalnya kita lagi webinar, lagi Zoom gitu kan ya, rapi gitu, kelihatannya semuanya keren-keren karena kan cuma segini, tapi ternyata di bawah dia cuma pakai celana pendek. Bener gak begitu trennya? Coba ayo, siapa yang dari Zoom ini yang di atasnya bener-bener kelihatan rapi, keren banget, tapi ternyata pakai celana pendek? Karena saya juga biasa begitu ya. Oke, itu tren sekarang karena sekarang lagi pandemi begini gitu kan ya. Aktivitas semuanya meeting semua lewat Zoom di rumah, tapi kita juga pengen tetap nyaman, pengen tetap santai gitu ya. Tapi ini sekarang memang benar-benar lagi santai, kita semuanya lagi relax karena kita lagi menjelang nanti ngopi daring bela negaranya itu jam 10. Nah, sebelum ke sana saya masih pengen ngobrol-ngobrol dulu juga, pengen lihat juga suasananya seperti apa. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi dulu nih. Saya ingin ngobrol-ngobrol santai. Saya pengen memanggil ya kepada Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Jubei. Salam bela negara. Salam bela negara. Iya, asik. Pertama-tama saya juga ngucapin selamat Hari Bela Negara yang ke-72 ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini sudah 72 tahun loh bela negara itu ya. Ini kalau misalnya kebanyakan orang mungkin banyak yang belum tahu sebetulnya ada peringatan Hari Bela Negara. Betul nggak Pak? Betul. Nah, karena ini penting banget, setiap orang, setiap masyarakat Indonesia harus punya jiwa bela negara. Jadi kita harus juga mensosialisasikannya ke seluruh masyarakat supaya punya rasa bela negara. Benar nggak Pak? Nah, sebetulnya apa sih yang pengen dituju atau goalsnya untuk mensosialisasikan bela negara ini kepada masyarakat luas mulai hari ini dan seterusnya? Lebih giat lagi. Baik, saya hanya di hari ulang tahun Bela Negara yang ke-72 ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bela negara adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Ya. Jadi bela negara bukan sebagai tugasnya TNI saja atau tugasnya Polri saja, bukan. Tapi kita setiap warga negara memiliki kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar yang 45 pasal 27 dan pasal 30 mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib dan ikut serta upaya bela negara. Nah, itu dia penting banget. Tapi kan gini ya Pak Jubei, kalau misalnya kita dengar kata bela negara gitu, kayaknya image-nya itu wah berat banget gitu kan. Kita harus wajib militer, kita harus angkat senjata. Nah, kita kan harus mengubah itu semua supaya sebenarnya bela negara tuh nggak harus begitu, bener nggak Pak? Nah, itu mungkin ada cara-cara khususnya, salah satunya dengan kegiatan ini. Ya. Oke. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa bela negara bukan wajib militer. Ya. Ya, bukan wajib militer. Jadi bela negara merupakan setiap warga negara sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Kalau yang dia adalah seorang atlet ya, dia harus berprestasi di bidang atlet. Ya. Bahkan seorang pedagang penjual kaki lima atau apapun profesinya itu juga termasuk bela negara ya. Iya betul, karena pedagang-pedagang kaki lima itu kan dia memberikan layanan kepada masyarakat. Dia harus bisa menjaga kebersihan dalam dagangannya ya kan, dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat senang. Itu salah satu wujud bela negara. Bener banget. Bahkan hal yang paling kecil juga nih, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk bela negara. Dengan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Hal-hal yang kecil gitu juga udah bela negara ya Pak Jubei ya? Betul, jadi kita bisa membayangkan nanti di tahun 2045 Indonesia emas, kalau setiap warga negara itu memiliki kesadaran untuk bela negara, kita bayangkan bahwa wah rupanya nih Indonesia ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya kejahatan,
narkoba. Ya. Tiap-tiap orang sudah menyadari bahwa bela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara. Kewajiban setiap warga negara gitu ya. Oke. Kalau gitu kenapa Pak? Oh, katanya maskernya di kiri. Ini protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Apa kita santai, relax ya. Oke, Pak Jubei, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Indonesia dan juga yang nonton di Zoom. Bela Negara ke-72 kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Yeah. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih Pak Jubei. Iya. Tuh kan Pak Jubei aja tadi bilang bela negara itu bukan hanya sekedar angkat senjata ataupun wajib militer. Nah itu kan tantangan juga untuk kita nih, untuk kita semua untuk mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia kalau bela negara itu bukan hal-hal yang wajib militer ataupun angkat senjata. Ini PR-nya kita nih sebagai orang-orang kreatif, termasuk saya sebagai kreatif direkturnya di sini. Gimana caranya mengemas itu semua agar masyarakat itu lebih rileks, lebih santai menanggapi apa itu bela negara dan hal-hal kecil yang tadi udah disebutin itu juga sebagai bagian dari bela negara. Nah sekarang saya juga pengen ngobrol sama tim kreatif yang sudah mengemas konsep acara ini sebagai penggagas ngopi daring bela negara. Untuk lebih dalam lagi, saya pengen panggilkan rekan saya juga, nih partner saya juga dari tim Ide Kami and Friends. Saya dari Friends, dari tim Ide Kami juga pengen saya ajak untuk ngobrol di sini. Saya ingin manggil Pak Riki dan juga Pak Tarsih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay! Ini dia nih, behind the scene ngopi daring bela negara. Pak Tarsih, apa kabar? Bela negara, Pak Riki apa kabar? Di sini kali agak tengah ya. Agak tengah. Ini dia nih, ini adalah tim kita dari tim Ide Kami and Friends untuk yang ada di balik layar ngopi daring bela negara, bener nggak? Kita berkolaborasi, kita harus mengemas acara ngopi daring bela negara ini supaya sampai message-nya ke masyarakat, bener nggak? Karena yang tadi dibilang juga sama Pak Jubei bahwa bela negara itu bukan cuma angkat senjata atau wajib militer. Nah ini waktunya tim kreatif seperti kita ini mengemas konsep acara ini supaya masyarakat mudah menerima konsep bela negara itu ya. Saya pengen tanya dulu sebentar dari Pak Tarsih dulu. Ini kan Pak Tarsih juga salah satu behind di balik suksesnya acara ngopi daring. Mungkin Pak Tarsih boleh cerita gimana nih Pak PR-nya mengemas konsep ini. Oke, nah awalnya itu untuk ngopi daring sendiri. Ya, awalnya ngopi daring. Awal COVID ya ide Ya. itu muncul. Itu pada saat itu anak muda tuh suka banget dengan cangkrukan, dengan nongkrong di kafe dan lain-lain. Nah ini yang kita tangkap. Ya. Dan kemudian saya dapat tantangan dari Pak Dir, Bapak Direktur Bela Negara. Gimana kalau ini bisa dikemas untuk kaum milenial, biar lebih mengenal tentang bela negara. Oke. Nah akhirnya berkembanglah jadi ngopi daring. Ya. Dan akhirnya ketemu juga sama kita Ya. kemas, kita olah. Ya nanti kita coba lihat. Kita akan Ini lihat. adalah perdana Ya. yang menampilkan juga banyak anak-anak muda yang sudah sukses, Ya. sudah banyak muncul di layar kaca dan Ya. lain-lainnya. Nah ini penting. Ya. Ini penting karena apa? Ya bela negara bukan wajib militer. Bela negara itu apa yang akan kita lakukan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dan ini yang baik tentunya. Nah, Itu sih awalnya. Itu background atau cerita Background, di balik ya, betul. adanya program ngopi daring bela negara Betul. ini gitu kan ya, supaya masyarakat juga mudah menerimanya, milenial mudah mencernanya dan mewujudkan di kehidupan sehari-hari. Betul Bukan sekali. cuma hari ini aja dong. Iya dong. Tahun depan juga kita terus ada dong. Betul. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi continue ya. Ada episode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan seterusnya. abadi. Setiap episode kita akan bahas hal yang berbeda-beda. Betul. Karena bela negara itu kan luas gitu Betul kan ya. sekali, betul. Oke, kalau Pak Riki ini orang yang sudah sering juga buat acara-acara bela negara. Bener nggak? Bukan cuma baru kali ini aja kan? Tapi udah berapa tahun tuh Pak Riki? Kurang lebih 4-5 tahunan. 4-5 tahunan. Itu menggarap konsep bela negara. Ada perbedaan nggak dari awal tahun kedua, tahun ketiga sampai sekarang tahun kelima berarti ya? Itu mungkin ada perbedaan, dan yang sekarang ke depan akan kayak gimana Pak Riki? Sebenarnya bela negara itu kan ada 5 unsur ya. Ya. Salah satunya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, artinya di sini kita memang menggarap itu sedemikian rupa bagaimana target-targetnya bisa nyampai lah Ya. kepada masyarakat, terutama milenial, tujuannya ke sana. Nah sekarang ini kalau bicara kopi daring, kalau yang belakangan udah cukup banyak bisa diceritakan, tapi yang Ya. kopi daring ini adalah sebenarnya satu yang perlu diingat.
bela negara itu gampang. Bela negara itu gampang. Benar, setuju. Artinya di sini dengan hashtag bela negara itu gampang, berarti kita bikin semuanya lebih Mudah. lebih mudah. Masanya dibikin sedemikian rupa di ngopi daring ini benar-benar millennials gitu. Jangan lupa lah untuk nonton seterusnya karena beda banget. Kita nggak bisa buka di sini dong. Iya dong, masih rahasia. Biar pada nonton, biar pada stay di YouTube dan di Zoom-nya, gitu. Betul sekali. Kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Iya. Jadi sesimpel itu aja. Bela negara itu bukan sesuatu yang memang berat-berat kok buat millennials gitu. Semua bisa melakukan itu. Ya, dan ini menjadi PR kita tim kreatif ya, tim kreatif untuk terus berpikir. Karena menurut saya juga dengan adanya COVID ini, kita tim kreatif jadi terchallenge. What the next? Apa nih yang kita harus bikinkan konsepnya supaya orang juga tetap dapat message-nya, semuanya berjalan, tapi dikemas kreatif supaya orang juga nggak bosen. Karena kan kebanyakan semua beraktivitas di rumah, lewat Zoom, lewat YouTube. Nah ini PR-PR kita nih, termasuk tim Ide Kami and Friends berkolaborasi, bikin ngopi daring bela negara, dikemas dengan sedemikian rupa, message-nya sampai, orang terhibur, kita juga tetap aktif bekerja, benar nggak? Intinya itu ya. Betul sekali. Oke, ya nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Riki dan juga Pak Tarsi untuk yang sedang nonton nih dari YouTube ataupun dari Zoom, supaya terus menyaksikan ngopi daring bela negara. Mau disampaikan? Ada yang disampaikan? Cukup? Ya, ngopi daring bela negara itu sekarang live di YouTube-nya Kemhan RI. Kemhan RI ya. Juga YouTube kita Ya, ngopi daring bela negara. Dan ditonton saat ini juga di Monumen Bela Negara sedang menonton kita. Oke. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini terus diikuti sampai akhir nanti. Karena kita masih ada 2 jam ya. Ya. Oke. Dari Pak Riki mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau kita semua merasa berjiwa muda, ayo nonton terus ngopi daring untuk episode selanjutnya. Asik. Tetap semangat bela negara. Asik. Thank you Pak Tarsi, terima kasih Pak Riki. Kita kasih tepuk tangan lo dong. Itu dia di balik kreatif dari ngopi daring bela negara, termasuk saya juga. Jadi Ide Kami and Friends ini berkolaborasi untuk mengemas ngopi daring bela negara supaya kita bisa mensosialisasikan bela negara ke masyarakat luas, lebih dikenal lagi supaya semua orang punya jiwa bela negara gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak banget nih milenial yang harus kita berikan knowledge bahwa kegiatan sekecil apapun termasuk bela negara itu harus kita jalankan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.